adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Saudaraku terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Kamis 2 Januari 2025, peringatan Santo Basilius Agung dan Gregorius dari Naksianse, Uskup dan Penjaga Gereja. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita rayakan para imam Tuhan yang ditahbiskan untuk pelayanan di tengah umat milik penyelamat penuh semangat. Mereka giat memohon rahmat, membanting tulang, selalu berjuang, menjadi hamba bagi sesamanya karena cinta. Siap sedia mereka berjaga, maka tatkala Tuhan Yesus tiba, tanpa menunda mereka membuka pintu baginya. Dimuliakanlah Bapa Maha Murah bersama Putra Penebus dunia, Roh Kudus pula penghibur gereja selama-lamanya. Marilah berdoa. Allah sumber kebenaran, gerejamu telah kau terangi dengan teladan dan pengajaran Santo Basilius Agung dan Gregorius. Semoga kebenaran-Mu kami cari dengan rendah hati, kami cintai sungguh-sungguh, dan kami amalkan dengan setia. Demi Yesus Kristus Putra-Mu dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus kepadanya beberapa imam dan orang-orang Lewi untuk menanyakan kepadanya, "Siapakah engkau?" Yesus, salah, Yesus. Sorry. Inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus kepadanya beberapa imam dan orang Lewi untuk menanyakan kepadanya, "Siapakah engkau?" Yohanes mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu siapakah engkau? Elia?" Yohanes menjawab, "Bukan." "Engkaulah nabi yang akan datang." Ia pun menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawab Yohanes, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, 'Luruskanlah jalan Tuhan,' seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, "Mengapa engkau membaptis, jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab kepada mereka, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal ini terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis orang. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudaraku terkasih, dialog, diskusi Yohanes dengan para Leviatan yang tentu saja merasa terganggu dengan kehadiran Yohanes Pembaptis. Maka mereka mengkritisi kehadirannya. Tetapi Yohanes Pembaptis tetap pada pendiriannya. Dia membaptis
dibaptis. Dan ia katakan, aku membaptis kamu dengan air. Tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal. Itu dia yang datang kemudian daripadaku, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Saudara terkasih, hari ini kita memperingati Santo Gregorius Nazianze dan Basilius Agung. Mereka berdua dipertemukan di sebuah sekolah, yaitu persiapan menjadi imam di Athena Yunani. Basilius dan Gregorius sebagai teman melihat situasi gereja mempunyai ancaman, yaitu hadirnya faham Arianisme. Apa sih isi pandangannya itu? Arianisme adalah seorang yang mempunyai mulut emas. Arian itu punya mulut emas. Dia berkhotbah menarik banyak orang, apalagi pada saat itu orang belum bersekolah. Jadi dibodohi juga mau, bisa. Dan isinya adalah bahwa Yesus itu bukan Allah. Dia manusia istimewa. Dia bisa terbang rupanya. Padahalnya gereja mengajarkan Yesus itu 100% Allah, 100% manusia. Nah, bagaimana dua sahabat ini menjadi sahabat? Karena apa? Karena mempunyai motivasi yang sama untuk mengganyang ajaran Arianisme itu. Maka dengan semangat yang luar biasa mereka mewartakan Kristus yang adalah 100% manusia, 100% Allah. Dan tentu ada orang-orang pengikut Arian yang akan membunuh mereka. Tetapi rupa-rupanya Tuhan belum mengizinkan. Bahkan mereka bisa mempertobatkan orang-orang yang aneh-aneh itu. Dengan cara apa? Kalau Basil, karena punya uang, dia memberi makan orang-orang miskin. Bahkan dia memberikan nasihat kepada semua imam-imam, kepada umat. Ayo, berikan rezekimu sedikit kepada orang-orang yang memerlukan. Sumbanglah milikmu itu untuk memuliakan Tuhan. Maka lalu dalam usia yang relatif muda, ya, Basilius itu meninggal di bawah 50 tahun. Dan kemudian dia dikuburkan di Basilika Santo Petrus Roma. Sementara Gregorius juga meninggal dalam usia 40. Dan dia dimakamkan juga di Roma, tetapi kemudian ada Crusaders yang mencuri jenazahnya, ya, mencuri jenazahnya dan dibawa ke Roma. Dan pada tahun 2004 bulan November, Paus Yohanes Paulus II mempersembahkan atau menyerahkan kembali relikwi dua orang uskup itu, yaitu Gregorius dan Basilius Agung. Mereka kemudian ditaruh, disemayamkan di Gereja Santo Gregorius Konstantinopel atau Istanbul sekarang, Turki. Kenapa? Basilius itu orang Turki yang berasal dari daerah sana di Asia Kecil. Maka Injil pada hari ini membicarakan tentang diskusi kepemimpinan Yohanes, seperti kepemimpinan Gregorius dan Basilius, yang mana mereka memperjuangkan kebenaran ajaran gereja, sebagaimana dilakukan oleh Yohanes Pembaptis, yang mempersiapkan jalan Yesus untuk pewartaan bagi orang-orang yang berkehendak baik. Kiranya hal inilah yang harus kita lanjutkan, mewartakan kabar gembira dalam kebenaran Yesus. Selamat pagi, Tuhan memberkati.